Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian ketiga. Saat ternyata, aku sendiri biang masalah tak kunjung hamilnya Dewi. Kualitas SPRM-ku tidak baik. Dokter bilang bentuknya pun banyak yang tak normal alias cacat. Runtuh sudah harapanku untuk terus bersama Dewi. Tak ingin mengekangnya dengan keadaan yang mungkin akan terus menyiksa batin dan menghambat kebahagiaannya. Tanpa ada penjelasan detail dariku. Begitu ia datang sepulang dari rumah orang tuanya. Kudiamkan ia berhari-hari. Ia masih berbakti. Masih melayani kebutuhanku meski sama sekali tak kupedulikan dan itu membuatku semakin hancur. Saat ia justru menyalahkan diri sendiri karena kudiamkan. Aku istri yang gak becus, Mas. Maaf jika tak bisa seperti yang kamu harapkan. Jangan mendiamkanku. Bicaralah. Semua kesalahan akan kuperbaiki. Aku menyayangimu, Mas. Tidak, Wi. Bukan kamu yang salah. Tapi, aku. Apa yang kamu harapkan dari pria miskin dan tak sehat sepertiku? Kutekan egoku paling dalam lalu bangkit berdiri menatap tajam ke arah Dewi. Aku sudah bosan hidup denganmu, Wi. Aku muak dengan keadaan seperti ini. Sejak kepergianmu aku berpikir. Mungkin akan lebih menyenangkan saat istri yang kucintai tetap bertahan bersamaku di sini. Bukan justru memilih pergi. Dewi menatapku dengan kedua mata yang berkaca. Sayang, maafkan masmu ini. Aku tahu kamu terluka, tapi aku tak sanggup jika melihatmu tetap bertahan di sini. Seminggu ia datang. Seminggu kemudian kuantar lagi istriku itu pulang ke tempat orang tuanya. Aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Tak sanggup lama-lama hidup berdua denganmu. Di luar sana, masih banyak perempuan yang cantik dan menggoda. Juga lebih sedap dipandang mata daripada kamu. Oh, iya. Satu hal lagi. Jangan pernah mencariku. Kita resmi berpisah mulai hari ini juga. Hancur dan berkeping hati ini setiap mengingat itu. 10 tahun silam. Aku menyakiti hati orang yang paling kusayang. Melepas agar ia bahagia. Hingga tanpa sadar air mata telah luruh sempurna dari kedua sudut mata. Kutarik diri mundur satu langkah. Melihat Dewi bahagia saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Maaf untuk luka yang kutorehkan. Maaf untuk hati yang tak bisa kuajak kompromi. Maaf untuk kehidupan yang tak kunjung layak saat bersamaku. Tapi, percayalah, Wi. Dalam doa dan sujudku, pintaku hanya satu. Agar kelak Allah satukan kita dalam rumah di surganya. Tiba-tiba. Bapak ngapain dari tadi di sini? Mau beli apa? Aku terjingkat saat seorang perempuan muda menghardikku. Ia memandang dengan tatapan yang entahlah. Kalau nggak punya uang jangan ke sini. Pergi. Pergi, usirnya. Iya, maaf. Aku beringsut hendak meninggalkan pintu utama sebuah rumah makan yang tanpa sengaja mempertemukanku dengan senyum Dewi. Tak apa, ia bahagia aku pun sama. Sebuah keberuntungan bisa melihatnya lagi. Ia semakin cantik dan sehat. Aku bahagia melihatnya sekarang. Sebelum pergi, kutatap kembali wajah yang berada di dalam. Hanya terhalang oleh kaca bening saja. Mendadak, jantungku berdebum hebat. Saat kedua mataku dan Dewi tanpa sengaja bertemu pandang. Ia menatapku tanpa berkedip. Lalu dengan sekali gerakan ia berdiri dan menyeru namaku. Mas Adit? Aku terperanjat. Ia mengenali wajahku? Sekian lama tak bertemu dan dia. Tidak. Aku tak boleh datang lagi di kehidupannya. Biar ia bahagia bersama suami barunya. Kupaksa diri ini menjauh. Langkah kaki terseok karena bekas kecelakaan setahun yang lalu. Mengenaskan nian hidup ini. Kenapa pula aku harus muncul di kehidupan Dewi? Ah, ia pasti kembali tak tenang mencium keberadaanku. Mas Adit? Mas? Samar, ku dengar suaranya masih memanggil. Iramanya masih sama seperti yang dulu. Wi, Mas rindu. Wi, semoga kamu terus berbahagia. Wi, maaf atas segala salahku.
Kuremas dada ini. Sakit. Setengah berlari kutinggalkan tempat makan tadi. Suara Dewi juga tak lagi terdengar. Padahal langkahku tidaklah jauh. Kendala pada kaki membuatku harus bersusah payah untuk melangkah. Nikmat sehat begitu terasa ketika sedang sakit seperti saat ini. Tep, tep, tep. Derap langkah kaki tertangkap oleh kedua telingaku. Mas Adit. Satu tarikan tangan membuat langkahku terhenti seketika. Aku menoleh. Menatap gusar pada wajah yang tak asing. Pak Bayu. Istri Dewi sekaligus atasanku yang dulu. Mas. Kemana aja? Jangan pergi. Saya nyariin bertahun-tahun gak ketemu. Sekarang main pergi aja. Suara Pak Bayu terdengar berat. Ia tengah mengatur napasnya. Maaf, Pak. Saya takut mengganggu, kataku jujur. Mengganggu? Hahaha. Pak Bayu terbahak. Hah? Apanya yang lucu? Aku serius dengan hal itu. Atau, hanya hati dan pikiranku saja yang masih terjebak di masa lalu? Kurasakan tepukan di pundak menyadarkanku. Itu, kan masa lalu. Hanya saja, saya memang ada perlu sama Mas Adit, ujar Pak Bayu. Mungkinkah ia menebak arah pikiranku? Tentang Dewi. Mantan istriku? Mas, panggilan Pak Bayu kembali menyadarkanku. Anu ada perlu apa, Pak? Tanyaku sungkan. Nantilah kita bicarakan di rumah. Mas Adit sibuk apa sekarang? Mau nggak kalau ikut kerja sama saya, tawarnya balik. Secepat itu? Padahal aku dan beliau baru saja bertemu. Sisi hatiku seakan tercubit. Apakah penampilanku begitu mencolok sampai dikira tak punya pekerjaan? Kugelengkan kepala. Menolak tawarannya. Tidak, Pak. Terima kasih banyak. Saya sudah bekerja. Ya, lumayan untuk menyambung hidup, tolakku halus. Meski hanya sebagai tukang parkir. Tak apa. Asal ada uang untuk makan dan mencukupi kebutuhan, sambungku hanya dalam hati. Pak Bayu menganggukkan kepala. Menghargai keputusanku. Beliau adalah orang yang baik. Kukisahkan keluhanku waktu itu padanya. Tak menyangka, ia benar menunaikan janji padaku. Menikahi Dewi dan membahagiakannya. Aku tahu istriku bukanlah barang yang bisa dengan mudah dititipkan, tapi hati kecil ini berkata. Bahwa jika Dewi terus bersamaku, ia akan selamanya menderita. Sementara, melihat figur Pak Bayu juga statusnya yang duda waktu itu. Membuatku buta akan mata dan hati. Begitu simpel alasanku hanya untuk membahagiakan Dewi. Gila bukan? Kupromosikan istriku pada atasan sendiri. Ini kartu nama saya, barangkali Mas Adit butuh pekerjaan. Kebetulan saya ada posisi yang pas. Saya rasa Mas Adit sudah pengalaman untuk itu. Selembar kertas kecil diserahkan padaku. Kuterima dengan senyum terkembang. Sepertinya, Pak Bayu masih ingat akan jasaku dulu. Jelas, bukan tanpa alasan beliau mau membantu. Saat itu, di tempat kerja, nyaris pilar bangunan runtuh menimpa dirinya. Beruntung sekali aku melihat pergerakan atap bangunan juga getaran yang tak biasa. Kudorong kasar tubuhnya bersama mandor yang lain. Saat itulah kedekatanku dengan Pak Bayu mulai terjalin. Sebenarnya saya ada banyak perlu sama Mas Adit. Kalau tidak keberatan, Mas bisa datang ke tempat tinggal saya. Alamatnya ada di kartu nama itu. Ini terkait proyek saya yang dulu, jelasnya membuyarkan memori masa laluku. Aku mengangguk, mengiyakan dengan terpaksa. Berat memang. Aku tak mungkin datang ke rumahnya. Karena ada hati yang harus dijaga. Terlebih saat melihat binar kedua mata Dewi. Tatapannya tadi masih sama. Menyimpan segudang tanya di kedalaman manik hitam matanya. Mas. Mendadak satu panggilan membuat jantungku berdetak hebat. Suara Dewi. Bersambung.